yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini juga menarik begitu kan, masa demo hari ini. Ternyata himbauan Prabowo bagi pendukung-pendukung Prabowo katanya 9,6 juta. Ternyata sekarang ini begitu tidak mendengar, seolah-olah tidak mendengarkan apa yang disampaikan Prabowo. Prabowo mengatakan jangan sampai ya demo ini terjadi para pendukung Prabowo. Tapi pada hakikatnya sekarang kok terjadi begitu kan ya. Padahal kata netizen, kata masyarakat Indonesia, ini kan pertanda sudah menang Prabowo Gibran versi KPU di situ. Kenapa kok masih ada demo begitu, gelar demo begitu kan, meski dilarang oleh Prabowo di situ begitu kan? Akibat kepanikan mereka. Jawabannya mereka sudah panik ketar-ketir begitu kan. Takut ya keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya ya berujung pada diskualifikasi begitu. Jangan-jangan ya demo ini apakah juga mempengaruhi begitu di situ begitu. Saya kira dengan demo-demo tandingan seperti ini saya kira jauh begitu kan ya. Dia justru menunjukkan kepanikan, kepanasan. Jangan-jangan mereka yang menuntut itu adalah bukan pendukung Prabowo, tapi adalah pendukung Gibran. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Gibran itu berbeda begitu kan. Orang yang kemudian tidak suka Prabowo tapi suka Gibran, ya dukung Gibran begitu. Begitu pula sebaliknya di situ begitu. Jelas takut nantinya seorang Gibran didiskualifikasi. Bisa saja terjadi begitu kan. Jangan-jangan pendukung-pendukung murni dari seorang Prabowo santai-santai aja mereka. Jangan-jangan seperti itu begitu. Walaupun himbauan-himbauan dari Prabowo hampir saat ini begitu kan, dia tidak begitu mendengarkan lagi begitu. Kenapa? Ya satu sisi karena mungkin salah satunya adalah melihat bagaimana ya Prabowo ya yang terjadi ya memberikan statement, memberikan sikap di situ, ternyata juga mungkin ya ada kepanikan yang sangat luar biasa di situ begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan. Prabowo tidak hanya itu, juga panik ternyata begitu kan ya. Saking paniknya mereka membuat pernyataan. Masa mereka sudah menang tiba-tiba mengatakan ya dituduh ini dituduh itu. Tetapi mari kita tonton seperti ini ya apa yang disampaikan dari seorang Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh
hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih.
itulah tadi apa yang disampaikan dari seorang Prabowo. Tapi ya inilah politik kita begitu kan ya, karena begitu banyak ya komentar-komentar netizen yang mengatakan wah jangan-jangan ada nuansa-nuansa apa di situ begitu kan. Ini padahal ini sudah dilarang oleh Prabowo, tetap aja mereka melakukan demo. Ya saking paniknya begitu kan ya. Nah, komplotan ya sen kanan belok kiri kok dipercaya. Ini kalau pendukungnya saja melawan apalagi bukan pendukung kali ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ya, maka saya katakan sejak awal begitu kan ya. Maka jangan-jangan ini pendukung Gibran di situ begitu yang begitu ngotot karena begitu takut ya Gibran didiskualifikasi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Maka seolah-olah ada nuansa cuci tangan begitu kan ya, ketika mereka pendukung-pendukung mereka mau demo, terus kemudian ya seorang Prabowo mengatakan jangan demo. Himbauan seperti itu saya kira ya masyarakat Indonesia pasti paham begitu kan ya. Kok bikin macet dan berisik aja? Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah kenapa mereka begitu kan ya, ketika sudah menang ya, bahkan seorang Prabowo, bahkan pendukung-pendukung mereka kok masih melakukan demo, dan bahkan seorang Prabowo memberikan pernyataan ya, sikap di situ begitu kan ya. Dan bahkan menyampaikan ya tuduhan-tuduhan apa yang kemudian mereka lakukan dari 01 dan 03 ya, pendukung-pendukung mereka begitu kan ya, kira-kira seperti itu begitu kan. Mengapa tuduhan-tuduhan itu dianggap ya sebagai orang yang kemudian dianggap curang, dianggap apa dan sebagainya. Prabowo menyampaikan hal seperti itu begitu, dalam artian bahwa kami itu tidak memainkan bansos, kata seorang Prabowo di situ begitu. Maka ya inilah politik kita begitu. Sampai kapanpun politik kita itu kan tidak ada selesainya di situ begitu kan. Yang namanya politik ya itu aja di situ begitu. Maka ini ya saya bacakan. Masa aksi pendukung Prabowo Gibran tetap melakukan ya aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ya. Mereka nekat datang meski Prabowo meminta pendukungnya untuk membatalkan rencana aksi itu. Prabowo santai-santai aja, semua orang ya tidak ada masalah dengan Prabowo. Yang menjadi masalah itu adalah wakilnya, katanya begitu. Bahkan menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh 01 dan 03. Mereka berharap MK bisa membuat keputusan tanpa intervensi dari berbagai pihak. Maka beberapa ormas yang terlibat yaitu Aliansi Mahasiswa Jabodetabek, Aliansi Pemuda Pengawal Suara Rakyat, ya, Masyarakat Peduli Demokrasi, Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, dan Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi. Salah satu koordinator lapangan aksi, ya Irwan, menyebutkan kelompoknya tetap melakukan aksi karena inisiatif sendiri, katanya begitu kan. Justru ini menjadi tamparan keras kepada seorang Prabowo. Kenapa? Ya karena satu sisi melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh para pendukung-pendukung mereka seolah-olah mereka panik begitu kan. Bagaimana tidak panik coba? Bayangkan, mereka ditetapkan sebagai pemenang begitu di KPU, versi KPU di situ hampir sudah mencapai 58%. Tapi pada kenyataannya demo mereka begitu kan ya, demo mereka menunjukkan kepanikan, menunjukkan kepanasan, menunjukkan bahwa apa yang terjadi dan bahkan ya mereka akan panik, MK akan bisa mengabulkan ya gugatan dari 01 dan 03. Apakah seperti itu? Kita buktikan aja nanti ya. Jadi saya kira sampai Prabowo memberikan pernyataan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.